Dan tidak lupa ada satu lagi nih dari Universitas Indonesia. Kebetulan dia adalah pengurus yang ada di Universitas Indonesia untuk SHT-nya. Langsung aja kita panggil Imam Miftatul Fauzi, Ketua Komisariatan PSHT Universitas Dinamika. Nah, saudara, bisa agak sini Pak, ini sedikit. Oke, baik. Dari yang luar biasa ini Pak ya. Bagaimana Pak kabarnya? Baik-baik semua selama masa pandemi ini? Alhamdulillah kita bisa menjaga diri dan dalam keadaan baik hari ini. Masih baik. Mas Imam sama Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Sangat luar biasa ya. Baik, sebelum kita masuk nih ya tentang tema kali ini, sehat dengan pencaksilat nih. Bisa mungkin jelaskan sedikit Pak, sebenarnya PSHT ini organisasi yang sudah berdiri sejak tahun kapan? Terus apa aja sih kegiatannya? Baik, SH-Trate ini berdiri pada tahun 1922. Pada waktu itu bernama Pencak Sport Club. Kemudian berubah menjadi Pemuda Sport Club dan pada tahun 1948 melakukan kongres dan berubah nama menjadi Persaudaraan Setia Hati Trate. Kemudian pelajaran pertama di tempat kami adalah olahraga bela diri pencaksilat. Ya, jadi di samping dengan pelajaran-pelajaran yang lain, maka pelajaran yang pertama yang diajarkan adalah pencaksilat untuk banyak hal ya, manfaat yang kita ingin capai untuk anggota. Gitu. Jadi ya salah satunya adalah supaya tubuh kita sehat, supaya mental kita kuat, ya kan, bisa apa namanya menyelamatkan diri ketika ada satu bahaya. Juga di situ kita menanamkan ajaran-ajaran luhur, sehingga adik-adik kami anggota SH-Trate ini insya Allah bisa menjalani hidup ini dengan selamat dan baik. Dengan itu baik. tujuan utamanya. Berarti tidak hanya gerakan saja, tapi hubungan dengan Tuhan pun juga diajarkan juga ya. Yang tujuan Persaudaraan Setia Hati Trate yang paling utama adalah mendidik manusia supaya berbudi pekerti luhur. Kemudian tahu benar dan salah, dan pada akhirnya akan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa Bapak. Oke, untuk ke Mas Nur Asmi sendiri, kira-kira nih Pak, dari dirinya sampai sekarang, lulusannya dari S1 udah berapa Pak kira-kira? Sampai berapa ini? Kalau di Surabaya itu konstan 3 tahun terakhir ini di atas angka 700. Jadi ke Surabaya ini sejarahnya berdiri sudah mulai ada latihan itu sejak tahun 50-an. Tahun 50-an? 50-an, karena Surabaya ini salah satu cabang tertua. Cabang dengan kode 02, salah satunya Madiun, kemudian 02-nya Surabaya. Salah satu tertua, dan sejak saat itu memang sudah ada latihan dan pengesahan dan pelantikan adik-adik itu tidak begitu banyak. Mulai banyak animo masyarakat itu, misalnya itu ketika akhir 2000-an. Akhir 2000-an. Kemudian di beberapa tahun ini lonjakan lebih drastis karena memang kita merasa masyarakat sudah begitu welcome dengan pencaksilat. Pencaksilat kemudian menjadi lifestyle, gaya hidup. Bagian dari gaya hidup, kemudian juga bagian dari salah satu metode pendidikan yang diajarkan. Jadi PSHT hadir di tengah masyarakat ini sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memberikan warna dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat. Berarti sudah menjadi gaya hidup juga ya untuk anak-anak muda sekarang. Kalau sekarang wajib bisa pencaksilat juga kayak gitu. Oke, untuk Mas Imam sendiri nih di Universitas Indonesia, sejak kapan sih Mas sebenarnya PSHT masuk ke Undika ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya di Universitas Indonesia ini baru saja tahun kemarin memang saya sempat menghubungi Mas Akali buat mengurus SK-nya. Jadi kalau di Universitas Indonesia ini baru 1 tahun maksudnya. Baru 1 tahun. Jadi latihannya setiap hari Selasa dan Kamis selesai pada sholat Isya. Oh, berarti baru. Tapi anggotanya ada berapa nih, Bran? Anggotanya untuk yang kalau kita punya warga itu sekitar 5, itu dari luar Surabaya semua. Jadi kebetulan saya pas di Surabaya yang mengisi acara ini. Terus untuk siswanya sendiri ada 5. Baik. Nah, baik Pak. Tambah Mas, terima kasih kabarnya. Yang paling saya mau tanyakan nih ya, selama masa pandemi ini kan ada tuh peraturan dari pemerintah untuk sahur di rumah saja.
Nah, kan kita tahu kalau pencaksilat ini pasti selalu kontak dengan fisik atau bertemu dengan orang banyak gitu ya, kalau latihan atau ketika nanti tarung atau tanding seperti itu. Nah, adakah yang merubah dari fenomena yang ada sekarang ini, dari mungkin latihannya atau mungkin ada kebijakan yang baru kayak gitu? Ya, banyak sekali yang berubah, banyak sekali yang harus diadaptasikan. Tapi kita sadar bahwa kondisi ini memang kondisi luar biasa. Kondisi pandemi ini betul-betul wabah ya, yang mana merubah berbagai macam pola hidup. Kita sadari bahwa pengajaran SHTRAT, pengajaran pencaksilat ini harus tetap berjalan. Pengajaran silat dan pengajaran pencaksilat ini penting, tetapi kita juga menyadari bahwa keselamatan hidup itu jauh lebih penting. Ya, itu dari pemahaman itu akhirnya kita mencari solusi, kita siasati bagaimana supaya anggota kita ini tidak melanggar protokol kesehatan dalam kondisi pandemi ini, tetapi juga bagaimana adik-adik kita ini pengajaran materi SHTRAT tetap harus disampaikan. Kemudian yang atlet kemampuannya juga tetap terjaga, sehingga suatu saat nanti ketika pertandingan sudah mulai digelar lagi, kemampuan mereka tidak jatuh. Masih bisa fit ya, untuk jadi ini. kita rubah mekanisme pengajarannya, kita rubah mekanisme latihannya, kita rubah style-stylenya. Di silat ini silaturahmi yang paling utama. Menjaga persaudaraan itu sangat penting, dan salah satu budayanya adalah selalu berkumpul, bersalaman-salaman. Nah, ini terpaksa kita tiadakan. Ya. Jadi kumpul-kumpul kita tiadakan, kalau ketemu salaman kita tiadakan dengan metode lain. Dengan metode lain. Nah, untuk masa seni, Mas, kira-kira nih selama pengajaran juga ada nggak kisah-kisah mungkin yang bikin apa ya, wah unik banget nih kayak gitu kan, apa ya, sekarang pencaksilat sekarang by online gitu kan. Nah, ada nggak mungkin pengalaman yang didapat selama itu? Ada nggak yang pengalaman unik gitu mungkin? Ya, sebenarnya silat ini kan learning by doing. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan prakteknya. Jadi tidak bisa berikan teori. Ini menjadi tantangan sendiri bagi pelatih ketika memberikan materi itu via Google Meet atau Zoom. Karena kita juga tidak langsung bisa mengoreksi, membetulkan dan sebagainya. Tapi semangat adik-adik kami itu untuk berlatih itu luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan pertemuan, mereka juga terus menggali diri, mengasah potensinya untuk terus berlatih walaupun kita memantau dari jarak jauh. Memang setelah masa transisi normal ini kita bisa melakukan kegiatan outdoor dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan lingkup kecil dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Tris, kita harus ada masker, hand sanitizer, kemudian physical distancing, dan meniadakan sentuhan fisik. Itu yang harus kita jalani. Kalau dikatakan ideal bagi latihan pencaksilat, tidak tentunya. Tapi setidaknya ini menjadi proses yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Tadi tetap harus bisa terlaksana ya, apapun yang terjadi. Terus untuk Mas Imam nih, Mas, kan selama pandemi ini tahu sendiri ya, Universitas Indonesia melarang nih mahasiswanya untuk ke sini karena ada protokol kesehatan yang berlangsung. Nah, untuk kegiatannya bagaimana, Mas, selama di universitas? Untuk menjaga silaturahmi antar warganya, kita kayak komunikasi lewat Google Meet kayak gitu, Mas ya. Jadi kita harus terus berkomunikasi supaya ikatan persaudaraannya tetap kuat. Terus untuk pengajarannya sendiri kita lewat itu tadi online. Jadi kita seluruh kita memberikan pendidikan fisik. Mereka harus latihan sendiri di rumah kayak gitu. Berarti tetap bisa terlaksana ya? Tetap bisa. Nah, baik, kan tadi udah dijelaskan nih, masih ada yang bisa dilakukan. Nah, untuk pengertian sendiri, Pak, kan pencaksilat ini kan tadi ya, tadi opening sudah saya bilang menjaga kesehatan gitu. Nah, menjaga kesehatan itu seperti apa sih pandangannya di PSHT terkait pencaksilat dan kesehatan itu apa hubungannya? Ya, baik. Jadi begini, Mas Rian. Jadi SHTRAT ini yang paling diutamakan adalah orang itu harus bisa mempertahankan hidup dulu. Nah, orang bisa mempertahankan hidup dan juga
dia hidupnya itu harus dengan sehat, ya. Jadi percuma dong kita hidup tapi sakit-sakitan. Ya. Hidup sakit-sakitan. Jadi yang pertama yang diupayakan adalah bisa hidup dan sehat.